Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Bu Elis dina mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, dina dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan kecap rarangken. Naon sih ari kecap rarangken? Nah, kecap rarangken. Kecap nyaeta kata, rarangken nyaeta imbuhan. Jadi kecap rarangken nyaeta kata imbuhan. Kecap rarangken an, yaitu kata imbuhan yang berakhiran an. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kecap rarangken atau kata imbuhan itu ada 4 jenis. Yang pertama ada rarangken hareup atau awalan, yang kedua ada rarangken tengah atau sisipan, yang ketiga ada rarangken tukang atau akhiran, dan yang keempat ada rarangken barung atau konfiks, yaitu imbuhan yang disisipkan di awal dan di akhir secara bersamaan pada kata dasar. Nah, sekarang kecap rarangken an berfungsi untuk membentuk kata dasar menjadi kata benda, kata kerja bermakna menyuruh, serta kata sifat. Jadi rarangken an itu termasuk rarangken akhiran ya, yang berfungsi untuk membentuk kata dasar menjadi kata benda, kata kerja bermakna menyuruh, serta kata sifat. Nah, kata dasar adalah kata yang memang belum dikasih imbuhan, baik awal, tengah, atau akhir. Nah, ketika kata dasar sudah diberi imbuhan, maka itu disebutnya kecap rundayan. Kemudian ada kelas kata. Yang pertama ada kata benda atau nomina, adalah kata-kata yang merajuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak atau konkret. Jadi maksudnya kalau untuk bentuk benda yang bersifat abstrak, yaitu bentuk benda yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan oleh indera kita, bahkan tidak bisa kita pegang juga. Jadi untuk bentuk benda yang bersifat abstrak hanya bisa kita bayangkan. Contohnya cinta. Kata cinta itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita bayangkan. Kemudian untuk bentuk benda konkret, yaitu bentuk benda yang memang berwujud, yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan bisa kita rasakan. Contohnya kursi ya, itu bisa kita lihat, bisa kita pegang gitu. Nah, untuk yang kedua ada kata sifat atau adjektiva, yaitu kata yang menerangkan nomina. Jadi, kalau untuk kata sifat, ini mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Jadi, ini menerangkan kata benda. Contohnya alus. Jadi untuk menerangkan suatu benda, misal bendanya baju, bajuna alus gitu kan. Jadi baju termasuk kata benda. Nah, diperjelas lagi nih di kata sifat bahwa baju itu bagus. Kemudian yang ketiga ada kata kerja atau verba, adalah kata yang menyatakan tindakan. Jadi kalau kata kerja atau verba itu jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Contohnya dahar, diuk, mandi, meser gitu ya. Makan, duduk, mandi, beli gitu. Jadi itu merupakan suatu perbuatan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh rarangken an pada kata benda. Ibu juga akan memberikan contoh kalimatnya. Yang pertama ada kata gantung ditambah akhiran an menjadi kata gantungan. Contoh kalimatnya,
isuk mah rek meuli gantungan baju ka pasar. Artinya, besok mau membeli gantungan baju ke pasar. Gantungan di sini yaitu tempat untuk menggantungkan sesuatu. Saya ambil contoh gantungan baju, yaitu tempat untuk menggantungkan baju. Yang kedua ada karang, ditambah an menjadi karangan. Contoh kalimatnya, ieu karya teh asupna kana karangan puisi. Artinya, karya ini termasuk pada karangan puisi. Itu termasuk kata benda. Nah, kemudian ada kata dasar baca ditambah akhiran an menjadi bacaan. Contoh kalimatnya, emang buku bacaan mah loba di imah ge. Artinya, memang buku bacaan banyak di rumah. Gitu. Jadi, itu termasuk kata benda. Yang kedua, ada contoh rarangken an pada kata sifat. Kita lihat. Yang pertama, cahya ditambah rarangken an. Jadi, cahyaan atau bercahaya. Contohnya, jandelaan atuh kamar teh meh aya cahyaan. Nah, dari contoh kalimat tersebut artinya pakai jendela kamar itu biar bercahaya, biar ada cahayanya gitu. Jadi biar ada cahayanya, bercahaya. Kemudian yang kedua, kata dasar daek atau mau atau bersedia ditambah akhiran an menjadi daekan, yang artinya bersedia atau mau disuruh. Nah, contoh kalimatnya, Tommy mah budakna bager jeung daekan. Artinya, Tommy itu anak yang baik dan penurut. Penurut di sini menunjukkan bahwa dia selalu mau bersedia atau mau disuruh gitu. Kemudian, yang ketiga ada kata dasar era atau malu ditambah akhiran an menjadi eraan atau pemalu. Nah, untuk contoh kalimatnya, Neng mah eraan dititah ka warung ge embungeun. Nah, artinya bahwa Neng itu pemalu, disuruh ke warung aja nggak mau. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada contoh rarangkenan pada kata kerja bermakna menyuruh. Yang pertama ada wadah ditambah akhiran an menjadi wadahan, yang artinya wadahi. Contoh kalimatnya, pek gerak wadahan dahareunana. Dalam bahasa Indonesianya, ya buruin wadahi makanannya. Nah, kemudian yang kedua ada kata dasar letik atau kecil ditambah akhiran an menjadi letikan atau kecilkan. Contoh kalimatnya, lamun ngomong teh sorana letikan, gandeng. Nah, maksudnya jika berbicara suaranya kecilkan, berisik gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga ada kata dasar oles ditambah akhiran an menjadi olesan atau olesi. Contoh kalimatnya, nyeri mah olesan atuh ku salep. Artinya, kalau sakit ya olesi saja dengan salep. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.